Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda malam hari ini ya? Semoga sehat dan saya lihat tadi yang beberapa buka kamera terlihat ceria dan sehat ya. Baik, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda bisa juga cek di website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id, di Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda juga bisa follow, dan yang belum follow silakan follow, dan harus follow sepertinya, akun Instagram Ibu Eli Susanti, elisusanti.as.a.coach ya, jangan sampai salah. Baik, sahabat pembelajar, seminar online pada malam hari ini, tentu di setiap hari Rabu jam 7 malam kita bertemu dengan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Eli Susanti. Beliau adalah seorang life coach yang selama ini sudah bertahun-tahun banyak membantu menyelesaikan persoalan banyak klien-klien beliau. Dan malam hari ini adalah sampai malam yang ketiga kita bicara soal kehidupan. Dan tentu saja Bu Eli sudah hadir di tengah kita. Kita sapa dulu. Selamat malam Bu Eli. Selamat malam Pak Dewa. Ya, oke. Waduh, background-nya seger nih Bu ya. Iya. Sekali-sekali Pak, pakai background yang rame gitu Pak. Ya. Ya, biar kita juga berbeda ya, view-nya ya. Oke, Bu Eli sehat ya. Semoga kita malam hari ini melanjutkan yang dua edisi yang terakhir karena malam hari ini kita akan ngobrol tentang kehidupan edisi yang ketiga. Makin seru aja nih udah sampai yang ketiga ya. Ya. Akan ngobrolin tentang kehidupan. Ya, silakan Pak. Oke, untuk Anda seperti biasa yang ingin mengajukan pertanyaan silakan tulis di Zoom Group Chat atau nanti buka mic atau sekalian kalau bersedia buka kamera. Oke, baik Bu Eli dan sahabat pembelajar, kita akan mulai saja edisi yang ketiga tentang Let's Talk About Life. Oke, terima kasih Pak Dewa. Selamat malam semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Iya, malam suster. Ya, ini beberapa teman-teman sudah biasa ikut ya. Halo Anggun yang sudah biasa ikut, selamat datang kembali. Yang baru pertama kali ikut, selamat datang ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang kehidupan. Sebenarnya kalau ngobrolin kehidupan itu ya mau dari yang paling istilahnya orang remeh-temeh sampai yang paling berat permasalahannya itu nggak ada habisnya ya. Nah, saya mencoba membawakan beberapa hal yang biasanya saya hadapi bersama para klien. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Nah, topik hari ini kita bicara tentang peran. Maksudnya peran apa? Dalam hidup kita itu seringkali tanpa kita sadari, kita punya banyak peran yang menuntut kemampuan berpikir, kemampuan mengelola emosi, kemampuan komunikasi, kemampuan banyak hal, kemampuan yang lain-lain yang berbeda ketika peran kita berbeda. Nah, ini saya akan share sedikit agar teman-teman yang visual bisa membayangkan, bisa melihat saya. Semoga ini bisa terlihat ya. Oke. Nah, peran itu yang pertama, ketika kita hidup, kita punya peran sebagai anak. Kemudian kita punya peran, kalau kita bukan anak tunggal, kita punya peran sebagai saudara. Dan dengan berjalannya waktu, kita punya peran sebagai pasangan, atau kita punya peran sebagai sahabat, sebagai seorang teman, kita punya peran sebagai orang tua, kita punya peran sebagai menantu, mertua, kakek nenek. Di pekerjaan, kita punya peran. Kalau kita sebagai leader, kita sebagai team player, nah kita punya perannya masing-masing. Ya, jadi untuk teman-teman, saya yakin semua orang itu punya peran dalam hidupnya, tidak cuma satu. Tidak cuma satu.
Minimal sebagai anak, sebagai saudara. Kemudian kalau kita bekerja atau kita punya pasangan sebagai pasangan istri atau suami, kalau kita bekerja, kita sebagai leader atau pemain tim, sebagai manajer, sebagai apapun itu. Pasti kita punya peran itu. Nah, di dalam peran ini, kita itu sering lupa bahwa yang mempengaruhi, salah satu yang mempengaruhi kita itu bisa stres adalah di setiap peran ini kita punya harapan atau keinginan. Contohnya, kalau kita sebagai seorang anak, nah kita akan punya daftar keinginan, harapan-harapan. Ketika saya berperan sebagai seorang anak, saya punya harapan apa? Punya harapan misalnya ya, orang tua yang bolehin saya main game 24 jam, punya peran orang tua yang mendukung, menghargai pendapat dan emosi tanpa dihakimi, memberikan kebebasan memilih dalam kuliah. Apa saja daftar keharapannya kita, ketika kita berperan sebagai seorang anak, pasti kita punya harapan. Kemudian ketika kita berperan sebagai orang tua, kita juga punya harapan. Ketika kita berperan sebagai seorang istri, kita juga punya harapan tertentu. Ya. Nah, jadi kalau kita mau pecah-pecah nih, keinginannya kita dalam hidup, peran ini sangat mempengaruhi keinginannya kita. Karena keinginan kita itu tidak bisa lepas dari peran apa yang kita jalani di hidup kita. Saya mau membicarakan ini karena ini akan berhubungan dengan tugasnya kita. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu peran dan bagaimana. Nah, kalau kita menyadari bahwa di setiap peran itu kita punya harapan dan kita tahu bahwa tidak semua peran itu punya prioritas yang sama, maka otomatis akan mempengaruhi harapan itu. Maksudnya begini, kalau prioritasnya saya sebagai seorang sahabat, itu tidak lebih besar daripada peran saya sebagai orang tua, maka harapan saya ketika saya berperan sebagai seorang sahabat, itu akan juga kalah prioritasnya dengan harapan saya ketika saya menjadi orang tua. Masuk akal ya? Make sense ya? Nah, itu maksudnya. Jadi, salah satu cara agar kita tahu di mana prioritas kita, agar kita tidak bertabrakan dalam mengejar atau mendapatkan harapan kita, itu adalah melakukan pemetaan peran dan melakukan pemetaan harapan dalam peran tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat slide-nya, teman-teman bisa lihat slide-nya, saya menggambarkan sedikit, kurang lebih ini. Ya, perannya ada beberapa, boleh ditambahin ya. Jadi misalnya sebagai direktur di perusahaan A, sebagai leader di networking apa, sebagai mentor, sebagai coach, misalnya saya bekerja sebagai coach, apapun itu. Harapannya kita akan ada dua. Satu, harapannya kita untuk ke orang lain dan harapan kita ke diri sendiri. Misalnya sebagai seorang coach, saya punya harapan bahwa saya memiliki sertifikasi minimal 4 sertifikasi advance dalam coach, misalnya seperti itu. Itu kan harapan-harapan saya. Ya. Nah, harapan yang lain adalah misalnya saya berharap klien saya itu baik-baik deh. Klien saya gampang-gampang deh. Misalnya seperti itu. Nah, itu kan harapan-harapan di setiap perannya kita. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau kerjakan tugas, mau latihan, mulai dari yang paling mudah dulu. Misalnya perannya sebagai pasangan, sebagai istri, sebagai suami, atau sebagai anak. Itu boleh dimulai dari sana. Kemudian tuliskan harapannya. Nah, harapannya boleh apa aja, Bu? Boleh. Ketika kita menuliskan harapan, jangan dibatasin. Ya, jangan dibatasi. Apa aja, kalau merasa, masa sih hal sekecil ini juga aku tuliskan, tuliskan. Karena ini tidak dikumpulkan ya. Kita belajar untuk lebih mengenal diri kita. Kita lebih belajar untuk mengeluarkan apa yang selama ini kita inginkan, kita lakukan, kita pikirkan, tapi kita tidak sadar bahwa kita menginginkan, melakukan, dan memikirkan itu. Nah, saya akan membantu dan kita bersama-sama untuk membawa itu ke level kesadaran yang lebih baik. Tidak lagi dengan tidak sengaja. Nah, kemudian kalau misalnya sudah menuliskan yang ini ya, peran dalam hidup, ada katakanlah misalnya ada 10.
Kemudian setelah itu menuliskan harapannya. Setelah itu kita kembali kepada peran. Coba dilihat. Dari daftar peran yang kita tuliskan, untuk saat ini, peran mana yang memiliki tantangan terbesar? Tantangan terbesar maksudnya apa, Bu? Tantangan terbesar itu adalah ketika saya melakukan peran ini, saya merasa kesulitan, saya merasa hampir tidak mampu, saya merasa gagal, saya merasa berat, stres lah, dan saya merasa tidak punya kontrol. Nah, itu di peran yang mana? Kalau nggak ada, gimana? Ya tidak apa-apa. Oke? Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Seringkali kita itu sebagai manusia, seperti ini nih. Kalau misalnya hidup kita itu adalah bulatan ini, bisa terlihat? Bapak Ibu bisa lihat yang ini ya, yang slide ya. Kalau misalnya hidupnya kita itu adalah bulatan ini, ternyata saya tidak bisa menggambar bulatan dengan baik. Orang-orang yang perfeksionis, orang-orang yang compliant, maafkan saya ya, yang bundarannya tidak bulat. Jadi kalau misalnya kita punya ini hidup, bulatan kita yang hidup. Nah, kemudian kita punya beberapa peran nih. Katakanlah ini peran sebagai seorang anak. Oke. Kemudian ini peran sebagai orang tua. Kemudian ini peran, ternyata warnanya belum berubah. Katakanlah kemudian ini peran sebagai istri. Kemudian saya juga punya peran sebagai pengusaha, bos lah, atau di sini udah suster, sebagai kepala sekolah, hanya gitu, ya, misalnya sebagai kepala sekolah. Jadi, dan akan banyak bulatan-bulatan lainnya yang Bapak Ibu akan tambahkan di sini, itu sebagai perannya Bapak Ibu di kehidupan ini. Banyak lah ya peran-peran yang lain gitu. Misalnya di kegiatan sosial, saya berperan sebagai ketua pembangunan apa, saya ketua untuk penggalangan dana ini dan segala macamnya. Banyak kan perannya kita. Nah, menuliskan peran kita buat dalam bundaran seperti ini membuat kita sadar bahwa hidup kita itu berwarna. Bahwa hidup kita itu banyak sekali maknanya yang kita sering lupa bahwa oh ternyata saya punya peran ini, oh ternyata saya berterlibat di sini. Nah banyak sekali saya membantu orang, bahkan diri saya sendiri, ketika saya menuliskan ini, saya sadar bahwa hidup saya itu sangat berarti. Ya, nah saya akan menggambarkan ini lagi. Kenapa ini juga akan membantu kita? Pernah nggak ngalamin seperti ini? Kalau ini hidup ini aja deh. Kalau ini hidupnya kita, dan kita bermasalah dengan anak kita. Oh, jangan dengan anak deh. Katakanlah kita bermasalah dengan suami. Ketika kita bermasalah dengan suami, artinya yang bermasalah sebenarnya peran kita sebagai istri. Betul? Bermasalah dalam artian begini, harapan-harapannya kita ketika kita berperan sebagai seorang istri, semua hancur. Semua tidak terpenuhi. Semua kelihatannya tidak mungkin tercapai. Jadi ketika itu peran kita sebagai istri kayaknya ini terganggu di sini. Tiba-tiba ketika kita merasa peran sebagai istri, harapan-harapan sebagai istri ini gagal, yang lucunya adalah tiba-tiba seluruh hidup kita itu menjadi dipenuhi hanya ada peran istri. Peran-peran yang lain seakan-akan tidak terlihat. Kita lupa kalau kita punya peran sebagai orang tua yang penting juga. Kita lupa bahwa kita punya peran sebagai ketua yayasan yang juga penting. Kita juga lupa. Lupa itu dalam artian bukan lupa tidak ingat ya. Tapi kita seakan-akan tidak mau memikirkannya lagi. Kita hanya terpaku kepada satu aspek peran kita yang kita merasa gagal. Yang kita merasa harapan-harapannya itu sudah tidak bisa terpenuhi lagi, atau sudah pupus deh harapannya. Nah, ketika itu terjadi, nah tiba-tiba hidup kita itu isinya cuma satu peran.
kayaknya hidup kita sudah tidak berarti lagi. Gitu. Karena harapan-harapan di sini sudah tidak tercapai. Oke. Make sense? Pernah ngalamin itu? Kira-kira ada yang pernah ngalamin itu? Ya. Katakanlah kita dalam karir. Dalam masa pandemik ini karirnya kita tidak bagus. Ya. Karena karirnya kita tidak bagus, kita merasa semua gagal, semua nggak beres, semua kacau. Dan tiba-tiba kita merasa hidup kita tuh kacau semua gitu. Ini kan karir ya. Jadi isinya cuma itu doang di kepalanya kita yang kita pikirin dan jadinya kacau semua. Padahal kalau kita mau lebih aware, Halo? Tuh, ya, apakah itu peran sebagai seorang anak, apakah di orang tua, apakah di istri, yang sebenarnya tidak hilang atau tidak ikut berantakan hanya karena peran kita di karir, peran kita sebagai pengusaha itu berantakan atau tidak terkontrol atau tidak sesuai harapan. Oke. Siapa yang pernah ngalami seperti ini? Satu peran berantakan, tiba-tiba kayaknya seluruh hidupnya kita berantakan. Ya. Kita berantakan. Kenapa, Ibu? Ya, jadi ya itu ya. Kalau kita mau ingat-ingat. Nah, sekarang kenapa kita perlu menuliskan ini? Ini adalah salah satu alat yang membantu. Sangat membantu kita untuk berada di kondisi atau state atau level emosi dan kesadaran lebih baik dalam arti begini. Kalau kita tidak sering mengingatkan diri kita bahwa ada peran lain, bahwa hidup kita masih punya makna di aspek yang lain, bahwa kita berhasil di satu aspek. Katakanlah misalnya di masa pandemik ini karirnya kita tidak bagus. Artinya peran kita sebagai pengusaha tidak bagus. Oke. Memang di aspek yang ini kita lagi bermasalah nih. Tetapi kita punya aspek-aspek yang lain loh. Ternyata relasi saya dengan pasangan jadi lebih bagus. Harapan-harapan saya dengan pasangan jadi lebih bagus. Nah, artinya di peran ini kita bertumbuh. Mungkin kita makin sukses. Mungkin kita di sini akan semakin banyak harapan peran kita sebagai seorang istri itu terpenuhi. Atau hubungan kita dengan anak jauh lebih bagus. Artinya peran kita sebagai orang tua di sini bertumbuh. Mengalami pertumbuhan dan mengalami perkembangan kita sukses. Ya. Nah, itu yang berhubungan dengan peran. Karena banyak sekali orang yang mengalami hal ini, terus klien saya, bahkan saya sendiri menggunakan alat ini di awal kurang lebih 6-7 tahun yang lalu untuk memetakan sebenarnya peran apa yang penting buat saya. Jangan-jangan selain kita istilahnya lupa bahwa satu peran bermasalah, satu peran pupus harapan bukan berarti seluruh hidup kita bermasalah dan harapannya pupus. Satu itu. Yang kedua, kita mulai melihat perlahan peran mana sih yang mau saya prioritaskan. Dalam arti prioritaskan itu seperti apa? Oke, saya akan menggambar ulang ya. Jadi kalau seandainya ini hidupnya kita, sebenarnya kalau kita mau lingkarkan, mau dari awal pakai besar juga bisa. Nih, peran saya sebagai istri sebesar ini. Misalnya ya. Nah, peran saya sebagai, karena saya sudah nggak punya orang tua lagi, artinya saya nggak punya peran sebagai anak. Tapi saya punya peran sebagai saudara. Saya punya 5 saudara. Tapi itu tidak terlalu besar, misalnya gitu ya. Karena saudara saya juga sudah mandiri dan apapun alasannya dalam hidup. Kemudian saya juga punya peran sebagai orang tua. Karena saya punya anak. Saya punya anak, katakanlah 7. Berarti mungkin peran saya sebagai orang tua, menurut saya, itu jauh lebih besar dari peran saya sebagai seorang istri. Ya. Nah, ini kita akan bermain di sini, kita akan melihat peran mana sih yang penting dalam hidup kita. Apakah benar selama ini kita punya waktu 24 jam
kita punya waktu 365 hari dalam setahun, dan kita punya pikiran yang tidak terbatas, itu digunakan sesuai peran yang memang prioritasnya penting buat kita. Atau selama ini kita kebalik melakukannya. Kita meletakkan pikiran, waktu, dan tenaga kita kepada peran-peran yang mungkin sebenarnya bukan prioritas kita. Saya akan meletakkan ini satu. Peran sebagai sahabat. Oke, nah kita sedang bermasalah dengan sahabat kita. Emosinya kemana-mana gitu. Sampai mengganggu peran kita sebagai orang tua, sampai mengganggu peran kita sebagai istri, sampai mengganggu peran kita sebagai anak bahkan gitu ya. Padahal yang sedang terganggu itu adalah peran kita sebagai seorang sahabat, di mana ini tidak lebih besar prioritasnya dari peran kita sebagai seorang istri atau sebagai orang tua. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya melanjutkan. Pak Dewa, silakan Pak, dari Pandu kalau mau ada pertanyaan. Oke, baik sahabat pembelajar, untuk Anda yang ingin bertanya silakan atau mungkin sharing yang Ibu Eli sudah jelaskan tentang peran yang kita emban dalam kehidupan ini ya. Oke, ada mungkin dari sahabat pembelajar yang ingin bertanya silakan langsung buka mic. Kalau belum buka kamera silakan buka kamera. Ada? Bertanya Pak Dewa. Oke, silakan Suster. Bila ada satu peran yang merasa terganggu atau gagal, biasanya kan memang fokus ke sana, terus juga yang lain mengganggu. Bagaimana untuk mengerem pikiran, kehendak, kemauan untuk tidak terfokus pada yang gagal itu? Terima kasih. Nah, terima kasih Suster pertanyaannya. Caranya akan saya bagikan di sesi yang di paling akhir. Karena nanti caranya saya akan memberikan cara yang namanya metode lingkaran dalam, lingkaran luar. Nah, itu membantu ya Suster ya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, yang pertama kita membangun kesadaran dulu kan dengan ini. Tolong disadari bahwa ketika salah satu peran kita bermasalah, ketika salah satu peran kita tidak sesuai ekspektasi atau bahkan sudah pupus harapannya, ketika salah satu peran kita mungkin sedang berantakan dan tidak terkontrol, itu bukan berarti seluruh peran kita ikut. Itu dulu. Nah, berikutnya ditanyakan Suster nih, bagus banget. Caranya gimana, Bu? Seringkali nggak bisa kontrol nih pikirannya kita ya. Oke, terima kasih Suster pertanyaannya. Jawabannya ini Suster. Tapi kita akan bahas sebentar lagi. Oke, silakan ada yang mau tanya lagi? Ya, ini ada yang bertanya dari chat Bu Eli. Ada Bu Sylvia. Apakah prioritas dari peran itu ada urutan proporsi yang baku atau masing-masing pribadi menentukan secara bebas? Tidak ada urutan yang baku, Ibu. Boleh ditentukan secara bebas. Seperti yang saya sampaikan di minggu-minggu kemarin bahwa dalam hidup kita itu sebenarnya tidak ada hal yang baku. Hanya saja karena kita itu tidak punya buku panduan hidup ya, kita tidak punya buku panduan hidup, maka kita punya kecenderungan meniru yang sudah pada umumnya. Pada umumnya orang itu setelah menurut pada umumnya dan ikut sistem yang ada. Bukan berarti salah mengikut sistem, tidak, itu juga bagus karena memang kita sedang tidak punya panduan hidup. Kayak misalnya begini, kita beli handphone, kita punya buku panduan penggunaan handphone. Nah, kalau kita tidak punya buku panduan hidup, maka kita punya kecenderungan mengikuti sistem yang ada atau mengikuti pada umumnya. Pada umumnya, anak umur sekian harus bisa bicara. Saya kemarin punya keponakan yang datang ya, dia umur 4 tahun belum bisa bicara. Ya, kenapa? Ya, terus kenapa gitu? Ya nggak apa-apa kan? Toh, bukan dia tidak bisa bicara artinya punya cacat, tidak. Ada keterlambatan bicaranya. Terlambat bicara. Saya mencoba mengajak berpikir seperti ini. Katakanlah ketika anak ini umur 20 tahun. Kemampuan bicaranya akan sama enggak dengan anak yang terlambat bicara dengan tidak terlambat bicara? Akan sama. Masuk akal?
Jadi ketika dia umur 20 tahun, 30 tahun, kemampuan bicaranya juga kan sama loh. Terlambat di awal, 2-3 tahun ya tidak apa-apa. Hanya saja karena kita itu begitu terpaku dengan sebuah sistem atau patokan, kita itu jadi panik sendiri gitu. Wah, kok nggak bisa bicara ya? Misalnya begitu. Ya, dalam hal apapun. Nah, jadi dalam hidup pun seperti itu. Karena kita tidak punya panduan hidup yang pasti, kita punya kecenderungan itu mengikuti yang pada umumnya. Tetapi sebenarnya tidak ada patokan yang baku. Apalagi dibakukan, itu tidak ada. Saya menawarkan dan berprinsip bahwa semua pilihan itu adalah benar. Semua pilihan itu adalah benar. Selama kita siap dengan semua konsekuensinya. Selama kita siap dengan semua konsekuensinya. Nah, jadi Ibu, di sini kalau Ibu mau menentukan mana prioritasnya, silahkan. Biasanya yang membuat kita itu merasa tidak nyaman ketika mulai dikritik. Kok bisa sih prioritasin pekerjaan daripada anak? Terus kita terganggu. Iya juga ya. Harusnya memang prioritasin anak gitu. Pertanyaan saya adalah, memang kenapa kalau saya prioritasin pekerjaan daripada anak? Apakah mengganggu kamu? Misalnya saya bercanda begitu. No, tidak ada benar atau tidak ada salah. Tapi jangan komplain ketika misalnya anaknya punya masalah. Kita menyadari bahwa itu pilihan hidupnya kita. Ya. Pada umumnya orang memprioritaskan anak. Yes, pada umumnya. Apakah itu yang paling benar? Saya nggak bisa ngomong karena situasinya orang berbeda-beda. Bagaimana kita bisa tidak memprioritaskan pekerjaan kalau kita adalah satu-satunya orang yang menghasilkan uang di keluarga? Misalnya begitu. Ya. Dan seterusnya. Oke, semoga menjawab ya Ibu. Ya. Ya, Bu Sylvia, semoga terjawab. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjut. Tadi kan pertanyaannya Suster ya. Nah, kalau gitu, ketika kita bermasalah di salah satu peran, kita itu susah banget mau mengatur pikiran kita, mengatur emosi kita untuk tetap fokus kepada peran-peran yang lain, untuk tetap sadar bahwa, halo, yang bermasalah itu adalah peran sebagai istri loh. Peran sebagai orang tua, saya baik-baik saja. Atau halo, yang bermasalah itu adalah peran saya sebagai bos di perusahaan. Sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, orang tua, saya baik-baik saja. Bahkan saya bertumbuh. Nah, masalahnya, mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran kita untuk tetap berada di, istilah saya, kewarasan yang dibutuhkan, kewarasan yang dibutuhkan untuk memperhatikan peran-peran yang lain, itu kan tidak mudah. Ya, caranya gimana? Banyak cara. Yang saya tawarkan di sini adalah salah satu tools, salah satu alat yang bisa digunakan untuk membuat kita lebih aware, lebih sadar, lebih mudah melakukan pilihan. Ya, bukan berarti satu-satunya. Bisa cara dengan meditasi, bisa cara dengan konsultasi, bisa cara dengan cari mentor, bisa apapun itu yang bisa Anda lakukan untuk istilahnya menjaga state, kondisi emosi dan pikiran Anda di tempat yang tepat dan baik untuk Anda bertumbuh, silakan dilakukan. Ya, nah, sekarang saya memberikan ini salah satu tools. Namanya lingkaran dalam, lingkaran luar. Saya akan jelaskan dulu, kemudian nanti saya akan bantu gambarkan. Lingkaran dalam, lingkaran luar seperti apa? Oke, ada 3 hal. Oke. Di sini. Ini lingkaran dalam, ini lingkaran luar. Dan ada area yang namanya di luar lingkaran. Jadi kalau teman-teman perhatikan, lingkaran dalam itu adalah angka 1, lingkaran luar itu adalah angka 2, dan di luar lingkaran adalah angka 3. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang coba kita lihat salah satu peran. Mana nih peran yang mau dipilih? Siapa yang mau jadi volunteer? Kalau ada yang jadi volunteer lebih enak. Kalau enggak, saya pakai contoh saya. Tapi kalau ada yang mau volunteer, boleh nih. Ya. Jadi kalau kita akan langsung petakan.
Ada yang menjadi volunteer? Langsung buka mic. Bu, saya boleh, Bu. Siapa ini? Ana, Bu. Ana. Oh, Bu Ana, silakan Bu Ana. Ana, peran apa, Bu? Peran yang mana? Yang jelas ibu, Bu, kalau sekarang. Oke, peran ibu peran sebagai ibu ya, Bu ya. Nah, peran sebagai Cuman ibu, saya jujur saya flashback, maksudnya masa-masa jadi kliennya Bu Eli, jadi saya maksudnya bisa, oh iya gitu, Bu. karena Bu Ana pernah pakai tools ini ya sama saya waktu itu ya. Jadi ini teman-teman ya, salah satu bukan bukti lah ya. Apa yang saya lakukan dengan klien di coaching itu ya itu yang saya bawa ke ruangan ini ya. Jadi kalau Bu Ana bilang flashback ya, jadi Bu Ana pernah pakai tools ini bersama saya ya, Bu ya. Iya. Oke, ini kita padukan, Bu. Jadi kalau misalnya peran sebagai seorang ibu, ambil salah satu harapannya, Bu. Harapannya apa, Bu? Harapannya bisa mendampingi anak-anak. Bisa mendampingi anak-anak Dalam hal maksudnya punya waktu yang lebih banyak. Punya waktu yang lebih banyak, oke? Iya. Itu harapannya. Kita coba dulu ya. Ini kita sedang berlatih. Ya. Jadi gini, harapannya punya waktu lebih banyak. Saya akan tulis ini waktu yang banyak. Maafkan tulisan saya yang sangat cantik. Nah, sekarang gini, harapannya saya adalah waktu yang banyak. Di lingkaran nomor 1, itu adalah apa yang bisa saya lakukan. Apa yang dalam kontrol saya, agar saya punya waktu yang banyak untuk anak-anak. Kira-kira apa Bu Ana yang bisa Bu Ana lakukan? Dalam kontrol saya, Bu ya? Ya. Mengurangi kesibukan saya, Bu. Mengurangi kesibukan. Oke. Selain mengurangi kesibukan apa Ibu? Ada meluangkan lagi? Waktu mengurangi khusus. Kesibukan. Meluangkan waktu khusus. Meluangkan waktu khusus ya. Waktu khusus apa lagi? Saya rasa itu saja dulu, Bu. Oke, misalnya ini ya. Yang di lingkaran nomor 2, ini apa yang Ibu bisa kondisikan? Misalnya, saya kasih ini ya Bu ya, kasih ini ya ide ya Bu ya. Yang Ibu bisa kondisikan adalah misalnya membuat jadwal bersama anak-anak. Ya, itu kan mengkondisikan kan? Kita buat jadwal untuk anak-anak, tapi kita banyak hal yang mungkin kita tidak bisa kontrol. Katakanlah ketika itu tiba-tiba anak ada tugas atau apa dan segala macam. Tapi kita bisa mengkondisikan. Dikondisikan adalah membuat jadwal dengan anak-anak. Jadi ada jadwal main bersama misalnya gitu, atau jadwal family time, atau jadwal jalan-jalan bersama. Jadi di sini membuat jadwal bersama anak-anak kan? Iya, Bu. Nah, dan apa lagi yang kita bisa kondisikan? Katakanlah kita yang bisa mengkondisikan adalah memberikan anak dating time untuk tidur bersama. Ya, dating. Apa Bu? Dating. Dating time, Bu. Dating time gitu. Nah, ya, dating time. Dan atau apa? Memberikan anak kebebasan untuk memberikan anak kebebasan untuk meminta waktu saya atau segala macam. Nah, apa yang bisa kita kondisikan, kita masukkan di lingkaran yang nomor 2. Kemudian, apa yang tidak bisa Ibu kontrol untuk Ibu punya banyak waktu bersama anak? Kegiatan-kegiatan lain saya, Bu. Kegiatan-kegiatan lain maksudnya apa? Kalau kemarin-kemarin misalnya harus pergi luar kota gitu. Berarti jadwalnya Ibu tidak teratur dong. Jadi yang tidak bisa Ibu kontrol adalah jadwal dadakan, betul? Iya. Gitu kan? Jadwal dadakan yang tidak bisa kontrol. Kan? Apalagi yang tidak bisa Ibu kontrol? Misalnya yang tidak bisa Ibu kontrol misalnya adalah tugas anak, tugas tambahan dari sekolah, misalnya begitu ya Bu ya, atau dan segala macamnya. Ini kan baru satu aspek ya, teman-teman. Ingat ya, ini kan baru satu aspek yang namanya banyak waktu, bukan peran, banyak waktu. Sedangkan di peran
Bu Ana sebagai seorang ibu, ibu kan punya banyak harapan. Misalnya selain banyak waktu, ibu punya, saya pengen jadi ibu yang pandai, pinter. Misalnya gitu ya. Misalnya, ini kan harapannya nih. Nah, harapannya. Balik lagi, ketika kita punya harapan menjadi ibu yang pandai, apa yang bisa saya kontrol? Itu taruh di lingkaran yang dalam. Saya bisa belajar bahasa Inggris, saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Apa yang bisa kita kondisikan? Misalnya seperti itu. Oke, saya mengkondisikan adalah saya akan presentasi kepada anak-anak. Itu masih dalam hal yang kita kontrol. Yang bisa kita kondisikan adalah untuk saya menjadi lebih pintar. Yang dikondisikan adalah, meminta anak-anak buat soal untuk saya. Misalnya seperti itu, meminta anak-anak untuk apapun. Atau meminta anak-anak mengajarkan saya sesuatu yang ibu mau belajar. Ya. Yang tidak bisa ibu kontrol apa? Katakanlah hasilnya tidak bisa ibu kontrol. Misalnya ibu mau lebih pintar memasak. Yang ibu tidak bisa kontrol adalah hasil masakannya pasti disukai anak-anak. Nggak bisa dikontrol kan? Karena itu masalah selera. Itu diletakkan di luar lingkaran. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini lingkaran dalam dan lingkaran luar dilakukan untuk masing-masing peran. Dalam satu peran akan banyak sekali harapan. Dan tidak semua harapan itu ada tiga-tiganya. Bisa saja ketika Bu Ana ingin harapannya adalah menjadi ibu yang lebih pintar daripada anak-anaknya, tidak ada yang bisa dikondisikan dan tidak ada yang di luar kontrol. Semua dikontrolnya Bu Ana, ya tidak apa-apa juga. Paham ya? Belum paham Bu yang ini. Kenapa? Belum paham? Iya. Nah, jadi dalam setiap harapan, dalam gini, kita akan membuat lingkaran dalam, lingkaran luar ini untuk tiap-tiap peran. Oke? Nah, dalam satu peran itu kan banyak harapan. Iya. Jadi misalnya lingkaran yang ini, yang hijau ini untuk perannya sebagai seorang ibu. Harapannya banyak, punya banyak waktu untuk anak-anak, jadi ibu yang lebih pintar, jadi ibu yang lucu, jadi ibu yang bisa dianggap jadi teman, jadi ibu yang dihargai. Banyak kan Bu harapannya Bu? Iya. Nah, di masing-masing harapan itu kita mencoba menuliskan apa yang bisa kita letakkan di lingkaran dalam, apa yang bisa kita letakkan di lingkaran luar, dan apa yang kita bisa letakkan di luar lingkaran. Atau apa yang bisa kita letakkan sebagai kontrolnya kita, atau bisa kita kondisikan, atau di luar kontrol kita. Nah, tidak semua harapan punya tiga-tiganya. Bisa saja misalnya ketika ibu di harapan, saya mau jadi ibu yang lebih pintar dari anak-anak. Ibu mengisinya apa yang bisa dikontrol, lingkaran dalam. Bahwa saya perlu belajar bahasa Inggris. Gitu kan ya? Di lingkaran yang dikondisikan, itu tidak ada. Di lingkaran yang di luar kontrol, itu juga tidak ada. Ya tidak apa-apa juga. Tidak harus ini semua diisi untuk satu aspek harapan. Oke? Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Dari teman-teman yang lain. Bu Ana, udah jelas ya? Jelas, Bu. Sorry. Tadi saya belum share screen ya? Ternyata saya tidak share screen. Maafkan saya. Saya share screen ya, Pak? Share screen. Oke. Berarti udah teman-teman bisa melihat ya. Kalau gitu saya akan kembali ke sini. Lingkaran dalam, lingkaran luar. Lingkaran dalam itu tuliskan hal-hal yang dapat dilakukan oleh diri sendiri. Kemudian tulis hal-hal yang dapat kita kondisikan dan yang di luar kontrol. Artinya adalah Anda fokus kepada lingkaran yang di dalam. Dan lupakan yang ada di luar lingkaran. Kenapa saya minta menuliskan ini? Karena seringkali tanpa kita sadari, kita itu malah fokusnya yang di luar lingkaran. Ekonomi naik turun, bisnis lagi lesu, lagi pandemi, PSBB tidak bisa masuk kantor, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, itu kan semua di luar kontrolnya kita. Tapi emosi, pikiran kita
lebih seringnya memikirkan yang di luar kontrolnya kita. Suster, semoga ini menjawab ya, Suster. Jadi ini salah satu cara bagaimana kita mengatur emosi kita, pikiran kita, untuk fokus kepada apa yang bisa kita lakukan di perannya masing-masing. Jadi dengan teman-teman memetakan ini, ketika salah satu peran sedang mengalami hambatan, sedang mengalami tantangan, sedang mengalami cobaan, kita lihat peran yang lain. Yang di lingkaran dalam ada apa sih? Jadi saya bisa kontrol apa? Apa yang bisa saya lakukan? Yang lainnya lupakan dulu, sementara waktu. Ya. Kalau yang di dalam kontrolnya kita sudah bisa kita lakukan dengan cukup baik, kita lihat di luar yang kita kondisikan. Apa yang bisa kita kondisikan? Yang di luar lingkaran, kita lepaskan. Oke. Semoga cukup jelas ya. Oke. Ya. Oke, ini ada pertanyaan ya Pak ya. Ada pertanyaan. Kitab suci bisa dikatakan sebagai panduan hidup Bu Eli? Bisa, Ustaz. Ya. Karena itu pilihan ya. Bisa. Maksud saya begini, panduan hidup tuh. Panduan hidup kita itu sebenarnya ya, kalau itulah salah satu fungsi dan peran agama. Nah, hanya saja juga setahu saya di agama manapun termasuk kitab suci yang Suster katakan itu kan tidak baku juga, Suster. Jadi kalau kita mau berhadapan dengan emosi caranya A, B, C, D. Kalau kita mau tentukan goal caranya kan kita harus mencari jawabannya itu di dalam kitab suci gitu maksudnya. Tapi itu bisa dijadikan panduan dan memang salah satu fungsi dan salah satu ya fungsi dan manfaat agama adalah untuk menjadi panduan hidupnya kita. Ya. Dari Ibu Lucia, apakah bisa semua peran itu berjalan berfungsi seimbang? Jawabannya bisa, Ibu. Jawabannya bisa. Ketika kita tahu mana yang prioritas. Seimbang dalam arti sesuai dengan prioritasnya. Ya. Jadi kata seimbang itu bagi saya bukan sama, tetapi seimbang sesuai dengan prioritasnya, sesuai pada tempatnya. Ya. Kalau kita merasa kewalahan dalam peran yang banyak, biasanya karena kita tidak tahu prioritasnya. Makanya kita kehilangan keseimbangan dan merasa kewalahan. Oke. Dan satu hal, prioritas setiap peran bisa berubah, tidak berlaku untuk seumur hidup. Dalam satu fase hidupnya kita bisa berubah. Dalam satu fase hidupnya kita bisa berubah. Jadi kalau teman-teman punya satu note untuk menuliskan ini semua, note ini boleh disimpan suatu hari nanti, bisa dilihat-lihat lagi, dan mau dirubahnya juga boleh. Ya. Oke. Terima kasih Bu pertanyaannya. Nah. Ya, semoga terjawab Bu Lucia. Oke. Jadi begini. Sambil menunggu pertanyaan yang lain. Sesi hari ini, kalau kita simpulkan adalah, dalam hidup kita punya banyak peran. Dalam setiap peran, kita punya harapan atau ekspektasi atau keinginan atau punya goal atau punya tujuan yang ingin dicapai atau harus dicapai atau perlu dicapai. Oke? Nah, ketika kita ingin mencapai itu, kita biasanya perlu kemampuan yang berbeda-beda. Bagaimana kita cara taunya? Nah, kita bisa pakai lingkaran dalam, lingkaran luar. Oke. Banyak peran, artinya kita juga punya banyak harapan di setiap peran. Yang perlu kita sadari, ketika salah satu peran kita bermasalah, ketika salah satu peran kita tidak berjalan sesuai harapan, tolong diingat-ingat, tolong disadari, tolong dilihat kembali catatannya. Bahwa itu bukan berarti seluruh hidup Anda berantakan. Tidak, lingkaran yang besar itu hidup Anda. Peran Anda itu tidak memenuhi semua lingkaran ini. Dia punya lingkaran kecil-kecil di dalam satu lingkaran hidup ini. Jadi ketika satu area sedang tidak berfungsi dengan baik, tidak berarti seluruh hidup Anda tidak berfungsi dengan baik. Mungkin terganggu, ya. Tapi peran yang lain tetap bisa difungsikan dengan baik loh. Kalau kita menyadari dengan benar apa yang ada di lingkaran dalam
dan apa yang ada di lingkaran luar, dan kita bisa dengan sadar, dengan kebijaksanaan yang cukup, dengan hati yang lapang, melepas apapun yang di luar lingkaran. Maka hidupnya kita akan lebih tenang. Ya, lebih mudah. Itu kesimpulannya di sesi yang ini. Oke, saya kembalikan ke Pak Dewa. Pertanyaan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli. Ini ada Bu Katarina Nining ini bertanya. Jadi lingkaran luar itu seperti hal yang tidak bisa kita rubah atau di luar kemampuan kita ya, Bu? Yes, betul, Bu. Tapi itu kita pikirkan. Contohnya misalnya, peran sebagai orang tua kita ingin anak kita rajin, anak kita juara. Ya. Yang tidak bisa kita kontrol apa? IQ-nya anak kita. Hobinya anak kita, ketertarikannya, minatnya, gitu. Ternyata kalau minatnya bukan di akademis, mau bagaimana? Itu kan kita tidak bisa kontrol, gitu. Ya, yang bisa kita kondisikan apa? Ya kita kasih dia pelajaran tambahan. Kelemahannya dia di matematika, kita leskan dia matematika. Kita temani dia belajar. Nah, kita ikut dalam pembelajaran. Kita terlibat di peran sebagai orang tua yang bekerja sama dengan guru dan sekolah. Itu kan kita bisa kontrol itu. Tetapi apakah anaknya akan dengan semangat dan happy mengikuti semuanya? Ya, itu kita nggak bisa kontrol gitu kan ya. Kita bisa mengkondisikan. Mengkondisikannya apa? Misalnya memberikan reward, memberikan penghargaan kepada anak ketika dia mendapatkan nilai 100. Itu hal yang bisa kita kondisikan. Ya. Tapi kita tidak bisa mengontrol bahwa anak selalu bahagia ketika dia les. Itu kita nggak bisa kontrol. Kita hanya bisa mengkondisikan. Nah, itu kita masukkan. Jadi ketika itu kita lepaskan. Nah, seringkali kita malah fokusnya kepada yang di luar kotak kan. Gimana caranya anak saya itu bisa suka? Gimana caranya kita fokusnya malah di sana gitu. Ya, itu maksudnya. Jadi kita mulai pelan-pelan memetakan dan alat ini sebagai alat bantu untuk memudahkan kita. Memfokuskan diri kita kepada apa yang bisa kita kerjakan, memfokuskan kepada peran apa yang mau kita pilih untuk kita lakukan dengan lebih baik, peran apa yang mau kita bertumbuh lebih baik. Ini sebagai alat bantunya. Ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Bu Katarina, semoga terjawab. Ini ada lagi Bu Maria Feni. Malam Bu Eli, tugas minggu lalu apakah ada hubungannya dengan lingkaran dalam, lingkaran luar? Sementara ini belum. Tugas minggu lalu ini mau saya bahas di menit terakhir untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau mau ditanyakan. Tugas minggu lalu itu nanti akan saya pakai di minggu depan. Ketika saya berbicara tentang minggu depan adalah pelajaran dan potensi. Jadi saya akan menggunakan Saya akan menggunakan timeline. Tugas minggu lalu itu adalah checklist. Itu akan ketika kita bicara tentang maintain energi. Menggunakan leverage energinya kita itu di minggu depan lagi. Yang kelima. Ya. Tetapi gini, kalau ada pertanyaan, boleh. Nanti ya Pak, mungkin 5 menit terakhir ya Pak ya, saya akan bahas tugas. Ya. Oke. Ya, Bu. Ada lagi mungkin sahabat pembelajar, silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum Bu Eli membahas tugas dan memberi tugas lagi untuk bisa kita lihat. Sudah Pak, tugasnya sudah diberikan Pak. Oke, ada? Langsung saja kalau ada. Anyway, Bapak Ibu, teman-teman ya, tidak usah merasa takut atau sungkan atau nggak enak kepada saya kalau tidak mengerjakan tugas dan tetap mau ikut acara ini ya. Karena tidak ada keharusan mengerjakan tugas. Di sini saya hanya mengkondisikan. Saya tidak bisa mengontrol dan memaksa Anda mengerjakan tugas. Saya hanya bisa mengkondisikan yang bisa saya kontrol adalah saya memotivasi Anda. Saya menjelaskan sejelas-jelasnya. Ya, itu yang bisa saya lakukan. Saya mengkondisikan agar Anda mau mengerjakannya. Tapi mengerjakannya dari kontrol saya dan tetap boleh ikut walaupun teman-teman tidak mengerjakan tugasnya selama mendapatkan manfaatnya. Oke, jadi jangan terbebanlah dengan tugas ya. Iya, Bu Inga, syukurlah sudah takut dan sungkan ikutan kalau nggak bikin tugas.
Langsung kebaca ya, Ino? Karena saya yakin walaupun tidak mengerjakan tugas, Bapak Ibu mendengarkan itu juga akan mendapatkan inspirasi, akan mendapatkan diingatkan lagi tentang hidup. Hanya saja mungkin akan lebih cepat lupa. Itu saja sih. Oh iya ingat bagus. Udah itu lupa gitu ya. Nah, itu saja. Ini Bu Lucia malah suka nih ada seminar begini, ada tugas. Ya, Bu, saya merubah format saya. Ya, semoga bisa diberikan tugas tambahan, Bu Eli. Ya, jadi gini, kalau kita mau bahas tugas kemarin, satu kalau ada pertanyaan tolong diketik. Nah, kalau tidak pertanyaan, saya mau menjelaskan. Oke. Ketika Bapak Ibu menuliskan semuanya itu, coba dilihat. Lebih banyak yang positif atau lebih banyak yang negatif? Ya. Lebih banyak positif, lebih banyak yang negatif. Nah, paling tidak ketika kita melihat daftar itu dan kita tahu lebih banyak yang negatif dan kita tahu bahwa kita perlu sebuah cara atau kita perlu menemukan atau kita perlu menciptakan sebuah cara bagaimana caranya kita punya energi lebih. Maksudnya begini, kalau misalnya diangkakan ya, tadi saya sempat diskusi juga dengan Yesi sebelum dimulai. Oke, agak out of topic. Jadi nanti dari Rabu depan saya akan masuk 15 menit sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin diskusi personal dan segala macamnya boleh masuk 15 menit sebelumnya kayak Yesi tadi, jadi kita ngobrol. Ya, jadi kita jam 7 kita akan mulai. 15 menit sebelumnya kita boleh diskusi apa aja. Nah, jadi kalau misalnya lebih banyak balik ke daftar, lebih banyak negatif daripada positif, kalau seandainya diangkakan, ini kita akan bahas lebih detail nanti di pertemuan kelima, diangkakan ternyata yang negatif itu banyak sekali, katakanlah minus 10.000 misalnya. Mau diapakan, Bu? Perlu nggak dipluskan? Nggak perlu. Kalau bisa dipluskan, bagus. Gitu kan ya. Tapi kalau nggak bisa gimana? Tinggal cari plus 20.000. Kalau Anda perlu bayar orang 10.000, cari aja 20.000. Jadi Anda masih punya kembalian 10.000. Aman. Gitu ya. Nah, seringkali orang itu hanya tidak sadar saja minusnya dia itu berapa. Makanya dia bingung mau cari plusnya berapa. Nah, ini kita akan bahas nanti di kelima. Nah, hanya saja yang dari tugas kemarin itu, teman-teman yang bisa disadari adalah banyak positif, banyak negatif. Dan itu akan menjawab, oh pantas saya merasa kecapean, oh pantas saya merasa kehabisan energi, oh pantas saya merasa nggak mampu, oh pantas saya merasa kayak udah nggak sanggup lah mau putus asa, gitu aja. Karena banyak sekali di aktivitas itu yang membuat kita tidak nyaman. Ya, oke. Ya. Ini ada pertanyaan Bu Eli. Ada 3 dari Bu Siti. Saya bacakan ya Bu El. Beda aktivitas yang dikendalikan dan yang dikondisikan kuncinya apa Bu? Masih bingung membedakannya. Gimana Pak? Gimana Pak ya pertanyaannya? Beda aktivitas yang dikendalikan dan dikondisikan kuncinya apa? Oke, saya ambil contoh ya. Sebagai pasangan, katakanlah salah satu harapannya adalah bisa berkomunikasi dengan efektif. Misalnya selama ini komunikasi sama suami itu ya, saya ngomong A, dia jawabnya B. Kalau saya ngomong B, dia udah marah-marah duluan. Ngomong C, kok misalnya bahasanya kemana? Mau ngomongin masalah anak, nggak nyambung juga gitu misalnya ya. Dia nggak mau tahu gitu misalnya. Apapun. Jadi punya harapannya adalah komunikasi yang efektif dan komunikasi yang nyaman. Harapannya itu di peran kita sebagai seorang istri. Di lingkaran yang paling dalam, yang bisa kita kontrol apa? Kita belajar tentang tipe-tipe kepribadian. Kita belajar tentang cara-cara komunikasi. Kita ikut kursus komunikasi. Kita ikut komunitas tentang apalah. Kita yang melakukan. Tuduhnya itu kita. Ya, kita bisa kontrol untuk kita melakukan. Yang kita bisa kondisikan apa? Mencari waktu kencan dengan suami dan mempraktekkan ilmu-ilmunya. Mencari waktu kencan dengan mempraktekkan ilmu-ilmunya. Kenapa saya masukkan di kondisinya? Bisa kita kondisikan. Karena ada faktor orang lain terlibat di situ, yaitu suami. Ketika kita mau praktekkan ilmu kita,
kan ada yang namanya tanggapan dari suami, betul? Belum tentu di momen itu kita bisa mempraktekkan, karena belum suaminya udah nggak mau dengar. Mungkin kita harus mundur dulu, nanti dulu nih, cari waktu lain nih, karena sekarang momennya nggak pas. Itu namanya mengkondisikan. Karena ada faktor orang lain yang terlibat dan menentukan apakah ini bisa dikerjakan atau tidak. Kayak tadi misalnya kasusnya Bu Ana yang bisa kondisikan, mengatur jadwal kencan bersama anak. Atur jadwalnya bisa kita lakukan. Yang bisa mengatur jadwal yang bisa Bu Ana kontrol adalah meluangkan waktu untuk kencan bersama anak. Itu bisa kan? Dikontrol, meluangkan waktunya. Yang bisa dikondisikan adalah membuat jadwal untuk kencan bersama anak. Atau menjadwalkan waktu untuk kencan bersama anak. Mengkondisikan ini adalah ada faktor orang lain yang ikut di kegiatan itu. Semoga ini menjawab ya Ibu. Ibu Siti ya? Ya. Oke. Ibu Siti. Ada Suster Bernardin lagi nih, caranya mencari plusnya Bu Eli. Oh, di tugasnya Suster. Itu kita cek. Jadi gini, kan aktivitasnya. Kita cek feelingnya. Enak atau tidak enak. Suka atau tidak suka. Nyaman atau tidak nyaman. Yang tidak itu kita kasih negatif, yang nyaman kita kasih positif. Nah, ketika sudah negatif atau positif, kita pikirkan positifnya itu apa? Oh, karena saya mengerjakannya dengan senang hati. Karena ini adalah kesukaan saya. Tapi misalnya ada satu aktivitas, misalnya nih Suster ya, periksa KPI-nya guru. Gitu ya. Saya nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena saya merasa perlu jadi orang jahat. Misalnya ya Suster ya. Karena saya perlu nyalahin gitu ya, cari salahnya orang, saya nggak suka gitu. Misalnya seperti itu. Ya, jadi plus dan minus dulu, setelah itu baru kasih keterangannya, plus minusnya maksudnya Suster apa. Gitu. Semoga menjawab, Suster, silahkan ditanyakan lagi kalau tidak jelas. Cukup ya. Oke, saya beralih ke Bu Luciana. Bu, dari contoh terhadap anak yang diikuti les tadi, yang bisa kita kontrol untuk meningkatkan prestasinya. Tapi anak menjadi tidak happy. Artinya peran utama saya menjadi ibu yang bisa menjadi sahabat tidak tercapai. Ya Bu. Gini Ibu, satu-satu dulu. Harapannya Ibu adalah anaknya diikutkan les itu untuk apa? Apakah ada hubungannya dengan harapannya Ibu menjadi sahabat untuk anak? Kan nggak ada hubungannya, Bu. Jadi ketika Ibu harapannya itu adalah untuk menjadi sahabatnya anak, apa yang bisa kita kontrol? Misalnya, kita belajar bahasa gaulnya anak-anak sekarang. Gitu kan ya? Terus kita, apa lagi yang bisa kita kontrol? Saya belajar main game yang anak saya suka. Itu yang kita bisa kita kontrol. Nah, yang tidak bisa kita kontrol adalah anak menganggap kita sahabat. Itu kita nggak bisa kontrol. Itu karena kontrolnya di pihaknya dia gitu. Ya. Nah, les kan tidak ada hubungannya dengan ibu menjadi sahabat. Nah, ibu mengikutkan les ini untuk memenuhi harapan yang mana? Jangan-jangan untuk memenuhi harapan adalah anak bisa jadi juara. Bukan untuk harapan ibu menjadi sahabatnya anak. Ini kan dua harapan yang berbeda, Ibu. Paham ya, Ibu ya? Semoga ini menjawab. Jadi kalau ibu, apa artinya peran utama saya menjadi ibu yang bisa menjadi sahabat anak tidak tercapai? Belum tentu, Ibu. Tergantung Ibu harapannya itu ada irisannya enggak. Jadi begini, daripada Ibu menduga-duga, coba aja dikerjakan dulu. Nanti kita akan bahas minggu depan. Atau Ibu boleh tanya di grup. Ya, di grupnya kita, nanti teman-teman juga pasti akan saling sharing dan saling bantu juga. Terutama Ciwiwin ya, sering bantuin juga. Nah, jadi Ibu, ini karena kita tidak memetakannya jadi tumpang tindih nih di pikirannya kita. Setiap harapan, satu-satu itu kita pikirkan apa yang di lingkaran dalam, apa yang di lingkaran luar, apa yang di luar lingkaran. Ya. Nanti setelah itu baru Ibu akan lebih jelas. Oke. Semoga menjawab Ibu Luciana, biar bisa mengerjakan tugasnya. Kayaknya seru nih. Oke, Bu Eli belum dipetakan ya. Oke, ini ada Bu Jenny Bibisono. Saya merasanya tanda kutip fokus sama lingkaran satu. Ini ada Bu Jenny ya? Ya, ya.
Jadinya kadang bisa cuek, kadang bisa super sedih, karena hidup itu harusnya take and give. Jadi pertanyaannya apa? Ini pernyataan. Pernyataan. Fokus di nomor 1, artinya kan kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau itu berpengaruh dengan emosinya kita, ketika kita melakukan itu ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan sedih dan segala macam, itu ada satu hal yang bukan berbeda, tapi salah satu konsekuensi, ya. Karena harusnya hidup itu take and give. Nah, ini berhubungan dengan belief. Karena Ibu Jenny punya belief bahwa hidup itu harus take and give, dan ketika berhubungan dengan peran yang tidak take and give, Bu Jenny terganggu. Nah, jadi nanti give-nya bisa kita letakkan di lingkaran yang dalam, take-nya kita bisa letakkan di lingkaran yang kita bisa mengkondisikan atau yang di luar kontrolnya kita. Jadi kita fokusnya di lingkaran dalam yang give, yang Bu Jenny bisa lakukan dengan give. Take-nya itu taruh di lingkaran nomor 2 dan di luar lingkaran. Tuh. Karena take nggak bisa kita kontrol. Orang lain. Ya. Oke. Oke, Bu Eli, belum dipetakan ya, Bu? Thanks. Iya, Bu Luciana. Coba dipetakan dulu ya. Kita akan bahas minggu depan. Nah, oke, teman-teman. Semoga sesi malam ini bisa bermanfaat. Nih, waktunya, Mbak. Mesti belajar gimana caranya pindahin lingkaran 1 ke lingkaran 2. Oke, selamat belajar. Selamat berproses gitu ya. Kalau enggak, nah itu dia. Motivasinya untuk berproses adalah sekarang lebih banyak stresnya ketika kita tidak memindahkan. Apakah memang hidup itu maunya cuma dijalani dengan stres? Kalau memang kita mau bertumbuh dan nggak mau stres, yuk kita berproses. Mana sih yang kita bisa taruh di dalam, mana yang bisa kita letakkan di luar lingkaran. Oke. Oke, Bu Jenny semoga terjawab. Bu Wewe, take bisa dikontrol, Bu Eli. Namanya rebut. Ada-ada aja nih, Bu Wewe. Ya, silakan Bu Jenny. Ada lagi? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, ini ada lagi Bu Jenny. Mesti ada sesi khusus skill pindahin lingkaran 1 ke lingkaran 2. Siap, nanti kita pikirkan. Sementara dikerjakan dulu ya. Maksudnya dikerjakan dulu dalam artian gini, kadang-kadang kita itu merasa ini kok susah ya, ini kok sulit ya, ini tumpang tindih di kepala kita karena kita tidak menuangkannya. Ketika dituangkannya, nanti akan lebih jelas nih, oh ini toh, oh ini saya bisa pindahin. Jangan khawatir salah, tidak ada yang salah. Karena itu hak Anda untuk meletakkannya di mana. Karena Anda yang menanggung konsekuensinya, bukan saya. Jadi jangan khawatir salah, tenang aja. Jawaban Anda semua benar. Jawaban Anda semua dikasih nilai 100. Gitu maksudnya ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dewa. Ya, terima kasih Bu Eli. Terima kasih sahabat pembelajar. Malam hari ini semakin seru aja. Dan kita akan seru-seruan lagi minggu depan, hari Rabu malam jam 7. Jangan sampai lupa, jam 7 kurang seperempat. Anda juga bisa ngobrol-ngobrol ya sebelum kita mulai acara dengan Bu Eli. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Eli, terima kasih sahabat pembelajar, sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sukses luar biasa, stay healthy.